Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tuh. Di video ieu abi bade nge-share duka eta keresahan atanapi pengalaman anu bersangkutan dengan kegondrongan ieu. Di video ieu oge abi bade ngabagikeun bagaimana proses rambut pendek abi menuju panjang, terus engke bakal dipendekkan deui. Artinya bakal dicukur gitu. Nah, alasanna bercukurnya cenah euy geus panjang. Tah, tonton videonya sampai akhir lamun hoyong tahu alasanana. Oke? Jeung tong hilap, sebagai penonton yang baik kudu memenuhi syarat sah nonton YouTube. Hiji subscribe channelna, dua komen, like, jeung share videona. Oke? Salam lur. Baik, saya akan memulainya dengan menceritakan kapan saya memutuskan untuk menggondrongkan rambut. Yaitu ketika saya berhenti mencukur rambut. Iraha pami telepat mah tahun lalu 2019, tepatnya Januari, sampai dibuat video ini mungkin sudah setahun lebih lah. Lalu apa alasan saya untuk menggondrongkan rambut ini? Saya tegas menjawab, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ini murni keinginan saya. Terlepas apakah keinginan saya ini termasuk alasan, ya terserah ya, pokoknya tidak ada alasan yang khusus. Kalaupun ada dari kalian, teman saya yang menonton, pernah menyuruh saya untuk mencukur rambut, itu bukan murni benar-benar alasan. Karena alasan itu ada ketika saya sudah benar-benar gondrong. Bahkan itu sebagai defense, karena saya merasa terusik ketika ada yang menyuruh saya untuk mencukur rambut saya. Terlepas dari itu semua, ada sebuah pengalaman yang memberikan pelajaran pada saya, hingga pada akhirnya mengantarkan saya menuju proses kesuksesan menggondrongkan rambut. Karena sebelumnya saya pernah beberapa kali mencoba dan gagal. Dan juga banyak mungkin lah di luar sana orang-orang juga pengen gondrong tapi gagal gitu. Dengan berbagai alasan tentunya. Dulu pernah saya alasannya mungkin karena sekolah, tapi kemarin-kemarin saya pernah mencoba gagal karena banyak dorongan dari orang-orang sekitar yang menginginkan saya untuk mencukur rambut. Akhirnya saya lebih memilih untuk mendengarkan mereka dan mencukur rambut saya. Setelah saya mencukur rambut, hidup saya kembali normal. Tidak ada lagi kebisingan yang datang dari orang-orang yang selalu mengurusi rambut saya. Tenang gitu lah. Jadi tenang kayak gitu. Tiis ceuli cek Sundana gitu. Tapi di balik ketenangan itu timbul penyesalan. Sehingga saya menyesal sejadinya gitu. Karena kenapa? Karena ketika saya menjalani hidup normal saya, dalam tanda kutip, saya pernah pergi ke salah satu tempat perbelanjaan di Tasikmalaya ya. Pasti orang Tasik tahu ya, apa lah gitu ya. Di tempat itu saya bertemu dengan teman lama saya. Kita saling sapa, bahkan sempat berbincang. Tapi di tengah perbincangan itu, saya melihat dia rambutnya panjang, gondrong. Otomatis saya auto kabita gitu. Dalam hati saya berbicara, coba kamari teu dicukur, pasti urang geus gondrong eta gitu. Dan akhirnya saya pun menyesal gitu. Tapi saat itu juga saya bertekad untuk memanjangkan kembali, menggondrongkan kembali rambut ini gitu. Dan pada akhirnya ya gondrong tapi ke ayeuna gitu. Dari pengalaman itu saya menyimpulkan bahwa dalam proses menggondrongkan rambut tidak hanya pengalaman dan pelajaran saja yang saya dapat, tapi saya jadi tahu bahwa ada revolusi mental di dalamnya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena pertama, pada awalnya saya tidak mengalami proses-proses atau fase-fase sebelum saya mencoba menggondrongkan diri. Pribadi saya tidak percaya diri, akhirnya mudah dipengaruhi.
Kedua, banyak ketakutan yang pada akhirnya membuat saya gagal untuk menggondrongkan rambut. Tapi setelah melewati proses dan fase-fase tersebut, saya mengalami adanya perubahan. Yang tadinya saya banyak ketakutan, saya menjadi berani, dan akhirnya saya sukses untuk menggondrongkan ini. Saya lebih pede, lebih percaya diri, dan menjadi diri sendiri. Itu kan yang disebut revolusi mental. Makanya gondrong itu gimana ya? Meskipun masih banyak pandangan-pandangan negatif, tapi setidaknya ada sedikit manfaat bagi saya. Terus bereslah natapruknya. Gitu. Tapi sesuai janji tadi, saya akan membagikan bagaimana proses pondok ke panjang, panjang ke pondok. Nah, sekarang saya akan memberikan alasan mengapa saya merubahnya yang sudah gondrong ini akan saya pendekkan kembali atau cukur gitu. Sekali lagi, karena alasan tadi saya menggondrongkan rambut tanpa alasan, maka ketika saya mencukur rambut, saya juga tanpa alasan. Tidak ada yang mempengaruhi saya. Ini murni keinginan saya. Lamun cek Sunda nama hoyong we gitu. Maka aya nama urang cukur heula oke. Tong ka mana-mana karena engke diberi hasilnya. Kumaha cukuranana tinggal ieu halus henteu. Oke? Awalnya semua terlihat berjalan baik-baik saja. Namun setelah sampai ke tempat cukuran pertama, semesta seolah tak setuju dicukurnya rambutku. Hal itu didukung oleh penuhnya pelanggan yang membuatku enggan untuk sekedar menunggu. Tempat cukur kedua dan ketiga semuanya tutup. Akhirnya saya pun berniat untuk pulang saja. Tapi rupanya semesta sedang mempermainkanku. Di tengah jalan pulang ada tempat cukur yang membuka gerbang dan mengundang. Akhirnya saya pasrah. Di video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman yang sama ataupun berbeda, atau bahkan baru ingin memulai memanjangkan rambut, Anda bisa bertanya di kolom komentar ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lur.